Halo semua, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang garis, titik, dan bidang. Di sini, kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian garis, titik, dan bidang. Yang kedua, aksioma tentang garis dan bidang. Yang ketiga, teorema garis dan bidang. Yang terakhir, kedudukan garis, titik, dan bidang. Pengertian titik, garis, dan bidang. Yang pertama, titik. Titik adalah konsep abstrak yang tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Yang kedua, garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang. Dan yang terakhir, bidang. Bidang adalah permukaan yang rata, memiliki panjang, lebar, dan tidak mempunyai tebal. Selanjutnya, materi kedua akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi aksioma tentang garis dan bidang. Yang pertama, aksioma 1. Aksioma 1 itu melalui dua buah titik hanya dapat dilukis sebuah garis lurus saja. Melalui dua buah titik yaitu titik K dan titik L, yang dapat dilukis dalam sebuah garis lurus. Ini ada garis lurus dan ini ada titik K dan titik L. Yang kedua, aksioma 2. Aksioma 2 itu jika sebuah garis lurus dan sebuah bidang datar mempunyai dua titik persekutuan, maka garis lurus itu terletak seluruhnya pada bidang datar itu. Di sini kita bisa lihat pada gambar, di sini ada sebuah garis lurus dan mempunyai dua titik persekutuan yaitu titik K dan titik L. Titik K dan titik L itu terletak pada sebuah bidang yaitu bidang U. Yang berikutnya aksioma 3. Aksioma 3 itu 3 buah titik sembarang, atau artinya ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus atau selalu dapat dilalui oleh sebuah bidang datar. Kita bisa lihat pada gambar, di sini ada sebuah bidang dan sini ada 3 titik sembarang yaitu titik P, titik Q, dan titik R. Tapi ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis. Ketiga titik sembarang itu selalu dapat dilalui oleh sebuah bidang datar. Di sini ada bidang U. Selanjutnya materi tentang teorema garis dan bidang. Dan materi itu akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang teorema pada bidang dan garis. Yang pertama, teorema 1, sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang. Seperti yang kita lihat pada gambar, pada sebuah bidang terdapat 3 titik sudut. Yang pertama titik P, titik Q, dan titik R. Nah, ketiga titik tersebut jika dihubungkan dengan garis-garis, maka akan membentuk berbagai macam segitiga, seperti segitiga sembarang, segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, jumlah ukuran sudut-sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah ketiga ukuran sudut segitiga yang sama dengan ukuran sudut lurus yaitu
180 derajat. Yang berikut adalah teorema 2. Seperti pada gambar terdapat titik A dan garis yang dihubungkan antara B dan C itu disebut nama garisnya G. Dari garis BC jika dihubungkan ke A dan garis CB dihubungkan ke titik A akan membentuk sebuah bidang datar. Berikut adalah teorema 3, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis berpotongan. Seperti pada gambar terdapat dua garis H dan garis G. Apabila kedua garis tersebut dihubungkan, maka akan membentuk sebuah bidang. Yang berikut teorema 4, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis sejajar. Nah, misalkan dua garis tersebut dipotong lagi oleh garis ketiga. Jika sudut sehadapnya berukuran sama, maka kedua garis tersebut sejajar. Dan apabila dua garis tersebut dipotong oleh garis ketiga, jika pasangan sudut dalam berseberangannya berukuran sama, maka garis tersebut juga dikatakan sejajar. Dan yang ketiga, jika kedua garis tersebut dipotong oleh garis ketiga, maka ukuran pasangan sudut sehadapnya itu sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang dibagi menjadi yang pertama, kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang dibagi menjadi yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Dalam kedudukan ini, dua buah titik dapat membentuk tepat satu garis. Oleh karena itu, ada dua macam kedudukannya. Yang pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua, titik yang terletak di luar garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis dapat diartikan bahwa garis melalui titik tersebut. Pada gambar tersebut dapat dilihat sebuah titik S dilalui oleh garis G, maka titik S ini dapat dikatakan terletak pada garis G. Yang kedua, titik tidak terletak pada garis. Titik tidak terletak pada garis atau titik terletak di luar garis dapat diartikan bahwa garis tidak melalui titik tersebut. Pada gambar ini dapat dilihat sebuah titik T tidak dilalui oleh garis G, sehingga titik T ini dapat dikatakan tidak terletak pada garis G. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Dalam kedudukan ini terdapat dua macam. Yang pertama, titik terletak pada bidang, dan yang kedua, titik yang berada di luar bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Dapat diartikan bahwa bidang melalui titik tersebut. Dapat dilihat pada gambar, sebuah titik A dilalui oleh bidang U, sehingga dapat dikatakan bahwa titik A tersebut terletak pada bidang U. Yang kedua, titik tidak terletak pada bidang. Titik tidak terletak pada bidang atau titik terletak di luar bidang dapat diartikan bahwa bidang sama sekali tidak melalui titik tersebut. Seperti yang kita lihat pada gambar, sebuah titik B tidak dapat dilalui oleh bidang V
sehingga dapat dikatakan bahwa titik B ini tidak terletak pada bidang V. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman saya yang berikut. B. Kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Yang pertama kita bahas tentang kedudukan garis terhadap garis lain. Dibagi lagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama berpotongan, kedua berimpit, dan yang ketiga sejajar. Yang pertama berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan mempunyai tepat satu titik persekutuan. Ya, contohnya di sini ada garis G dan garis H yang sama-sama terletak pada bidang U dan mempunyai tepat satu titik persekutuan, yaitu titik A. Jadi, contoh ini dapat dikatakan bahwa dua garis ini berpotongan pada satu bidang yang sama. Yang kedua, berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis itu mempunyai tak hingga banyaknya titik persekutuan atau lebih dari satu titik persekutuan. Contohnya, ini garis G berimpit dengan garis H jika tiap titik di garis G juga terletak di garis H maupun sebaliknya. Ketiga, sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Contohnya, ini ada garis G dan ada garis H. Dua-duanya terletak pada satu bidang, yaitu bidang U. Kedua-duanya tidak ada satupun titik persekutuan atau titik potong. Jadi, kedua garis ini bisa dikatakan sejajar. Yang keempat, bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan atau tidak berpotongan dan tidak sejajar jika kedua garis tersebut tidak terletak pada suatu bidang. Contohnya, garis G dan garis H di sini tidak terletak pada satu bidang yang sama, sehingga kedua garis ini dikatakan bahwa ia sedang bersilangan. Kedua, kedudukan garis terhadap bidang. Terdiri dari yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis dikatakan terletak pada bidang jika garis dan bidang sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan. Contohnya di sini, sebuah garis G dikatakan terletak pada bidang alfa jika garis G dan bidang alfa sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan yang di sini mempunyai titik A dan B. Jadi bisa dikatakan garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar bidang. Garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai titik persekutuan. Contohnya di sini, sebuah garis M dikatakan sejajar pada bidang beta jika garis M dan bidang beta tidak mempunyai satupun titik persekutuan atau titik potong. Jadi bisa dikatakan garis sejajar dengan bidang. 3. Garis memotong atau menembus.
Garis memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang hanya mempunyai sebuah titik persekutuan. Contohnya di sini, sebuah garis L dikatakan memotong atau menembus bidang gamma. Jika garis L dan bidang gamma tersebut hanya mempunyai sebuah titik persekutuan, yaitu titik C. Ketiga, kedudukan dua bidang yang terdiri dari dua bidang berimpit. Contohnya di sini, bidang alfa dan bidang beta dikatakan berimpit. Jika setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau sebaliknya. Yang kedua, dua bidang sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai titik persekutuan. Contohnya di sini, bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan atau titik potong. Tidak mempunyai titik potong, sehingga dua bidang ini, bidang alfa dan beta ini dikatakan sejajar. Yang ketiga, dua bidang berpotongan. Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu tepat memiliki sebuah garis persekutuan. Contohnya di sini, bidang alfa ini dan bidang beta dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu tepat memiliki sebuah garis persekutuan. Nah, ini garis persekutuannya di tengah-tengah sini. Ini disebut garis persekutuan. Jadi, bisa dikatakan bahwa kedua bidang ini sedang berpotongan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.